Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para penonton, para subscriber, para netizen, para pemerhati dari Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua para pemirsa, para pemerhati dari Padepokan Gaul tetap mendapat kewilujengan, tetap mendapat keberkahan, dan juga tetap mendapat manfaat. Dan semoga saja para pemirsa yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, di tahun ini, semoga saja dimudahkan semua urusannya, dilancarkan juga semua urusannya, dan juga semoga saja nantinya bisa sama-sama tiba di hari kemenangan dan tidak ada halangan apapun. Dan tak lupa juga kita sapa seperti biasa para subscriber kita yang berada di Nusantara, yang berada di Jawa, Jawa Tengah, yang berada di Semarang, Kudus, Jogja, yang berada di Magelang, yang di Cepu, Kasiman, Warung Bebek Wong Jawa, tetap semangat. Dan juga yang berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Pangandaran, Bandung, Lembang, tetap semangat semuanya. Dan juga yang berada di Kalimantan, Kalimantan Timur, Grogot, Pasir itu tetap semangat. Dan juga yang ada di Tarakan dan lain sebagainya, yang di Medan, yang di Palembang, yang di Papua dan lain sebagainya, tetap semangat semua. Dan semoga saja yang sering menggunakan produk dari Al Husaini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nursaini Nirwana juga tetap mendapat manfaatnya, baik dari produk-produknya, dan manfaat itu dirasakan secara nyata dan nantinya bisa membawa dampak ataupun perubahan yang secara nyata. Dan tak lupa juga kita sapa subscriber yang berada di luar negeri yang sering mensupport, memberikan saran, kritik. Tak lupa juga yang berada di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Thailand, yang di Malaysia, yang di Brunei Darussalam, yang di Macau, yang di Jerman, tetap semangat, dan lain sebagainya. Semuanya tetap semangat. Dan semoga saja nanti saat pulang ke Indonesia bisa sama-sama belajar, entah itu dengan kami maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan. Dan alhamdulillah para pemirsa, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kami dari tim Padepokan Gaul mohon izin ingin menguak daripada salah satu tempat yang berada di wilayah barat di Pulau Jawa ini. Konon ceritanya ataupun sering dikatakan orang-orang di daerah sana dan juga sudah sudah masyhur lah di kalangan masyarakat sana, dan juga sudah masyhur di media sosial juga. Ada sebuah kampung yang berada di wilayah Jawa bagian barat, dan tidak perlu saya sebutkan lebih detailnya. Dan kampung itu konon ceritanya di sana itu tidak boleh keluar saat jam 10 malam ke atas. Dan jika pantangan seperti itu dilewati, maka gangguan ataupun daripada golongan-golongan gaib yang di sana itu pasti akan mengganggu. Dalam ceritanya begitu. Dan kampung itu sering disebut daripada kampung iblis, pemirsa. Dan keberadaannya berada di suatu tempat di dekat pantai di wilayah barat agak ke selatan, dan tidak perlu saya sebutkan. Dan kami mohon izin ingin menguak salah satu kampung yang terkenal dengan sebutan kampung iblis. Dan sebagai manusia, kita itu memang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan panca indera, dan alhamdulillah kita juga diberikan teman lah di dunia ini, yaitu makhluk gaib, pemirsa. Dan nantinya semoga saja ada salah satu makhluk gaib yang bisa hadir dan bercerita tentang kampung iblis tersebut. Dan
Semoga saja dari penuturan nantinya bisa membawa manfaat ataupun menambah pengetahuan bagi kami yang di sini maupun para pemirsa. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah Baik. sehat. Alhamdulillah. Semoga puasa tahun ini diberikan kelancaran gitu ya. Amin. Begitu saja Mas. Sudah siap untuk konten kali ini? Kami pemirsa mohon izin, mohon doanya semoga diberi kelancaran dan tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan masuknya tidak berpengaruh apapun ke jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli. Yang saya harapkan jika membohong atau yang menyerupai otomatis tubuhnya terpotong-potong, tidak bisa masuk, langsung dilempar ke neraka jahanam. Dan energinya semuanya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang tahu tentang hal ihwal daripada kampung yang disebut kampung iblis, salah satunya tolong hadir. Selamat malam. Ada apa memanggil saya? Golongan apa ini yang hadir? Iblis. Loh? Kamu golongan iblis. Jika kamu berbohong tubuhmu terpotong-potong. Wah. Kamu tahu resikonya kalau kamu bohong? Ya, tahu saya. Jauhkan itu benda-benda itu dari saya. Kenapa memangnya benda-benda ini? Silau semua saya. Oh, silau. Ya, mohon maaf, saya jauhkan, ini sudah. Yang terpenting kamu tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata bohong, dan tidak menginformasikan sesuatu hal tentang kebohongan. Paham? Paham. Ini kenapa ini? Kenapa? Keilmuan saya. Setelah sampai sini tiba-tiba hilang. Ya, otomatis dilucuti dulu semua. Jika kamu bawa pasukan, tolong dikondisikan pasukanmu itu. Saya baik-baik saja, kembali semua. Saya hanya saja sana. ingin bicara baik-baik, tidak ingin apapun kepada kamu, tidak ingin menyakiti kamu juga. Balik. Tidak usah masuk ke sini. Oh iya, mohon maaf Mas. Ya, saya mengganggu waktu Anda. Sangat mengganggu. Iya. Mohon maaf, saya sudah bilang mohon maaf ya. Anda golongan iblis. Ya. Anda yang tinggal di sebuah kampung yang disebut kampung iblis itu. Nah, kamu malah tertawa. Ya, benar sekali. Saya semuanya itu golongan iblis semua di situ. Oh ternyata begitu. Benar sekali. Oh iya, oke. Iya. Terus Mas, mohon maaf. Saya ingin menanyakan juga. Mas kan golongan iblis. Mas punya nama? Kalau boleh disebutkan namanya, silakan. Jelek nama saya. Kenapa memangnya kok jelek? Enggak apa-apa. Tidak usah. Jelek nama saya. Malu berarti ceritanya begitu. Ya. Ya sudah, kalau tidak mau menyebutkan, baiklah. Lalu sebentar. Mas kan ya golongan iblis, juga sama-sama makhluknya Allah. Berapa umurnya? Kalau boleh disebutkan. Masih muda. Berapa tahun? 7.000 tahun. Wih, 7.000 tahun itu ya sudah termasuk iblis yang tua. Belum. Ya bagi yang sudah agak tua. Masih muda. Jiwa saya jiwa muda. Wih, jiwa kamu jiwa muda, oke. Di sini saya lemah sekali. Ya kalau kamu berbohong, kalau kamu baik-baik tidak berbicara yang tidak sesuai, ya kamu otomatis fresh itu. Kembali. Tapi kamu tidak bisa mengambil apa-apa dari sini, Sono. Tidak. Oh iya, mohon maaf ya. Tambah lagi power saya masih lemas ini. Ya, powermu bertambah. Gara-gara benda itu di depan itu.
Powermu menyesuaikan jasad ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gimana? Sudah Ya. nyaman? Lebih nyaman ini daripada tadi. Ya. Oh ya. Ada apa kamu manggil? Ya sebentar. Mohon maaf. Saya Boya ingin menyuguhkan sesuatu kepada Anda yang Anda sukai. Boleh? Ya, silakan. Apa yang Anda sukai? Terserah. Yang Seperti kamu manusia sukai saja. semuanya komplit ada di depanmu, hadir seperti yang kamu sukai dan tidak membawa dampak apapun negatif. Allah komplit. Sallallahu alaihi Muhammad. Enak sekali. Oh iya, mohon maaf. Anda minum, makan, boleh sambil ngobrol ya, Mas. Ya, silakan. Anda tadi tak tanya nama, malu. Lalu, saya memanggilnya biar lebih akrab itu dengan nama apa, siapa? Ya udah, saya kasih tahu nama saya. Mm-mm. Nama saya Darto. Loh. Nama Masnya Mas Darto, Mas Iblis Darto. Oke, umurnya 7.000 tahun. 7.000 tahun. Ajar itu orang-orang yang ngasih nama saya dulu itu. Nah, kenapa? Ya, nama saya Darto kan dikasih sama orang dulu. Loh, dikasih sama orang, siapa orangnya kok bisa memberi nama ke iblis? Ya, yang pasti Mm-mm. orang yang memberikan nama saya. Mm-mm. Orang itu keilmuannya sudah lengkap. Oh. Sudah sakti mandraguna. Oh. Segala keilmuan yang dia minta. Mm-mm. Sudah saya kasih semuanya. Oh. Dan saya Mm. sudah dianggap menjadi teman akrabnya. Oh. Padahal bagi saya itu tipuan belaka. Saya hanya menganggap mereka itu hanya budak-budak saya. Oh, iya iya. Yang saat ini manusia-manusia yang dulu sudah saya kasih keilmuan menjadi budak saya, menjadi budak di kerajaan saya di sana. Oh, jadi begitu. Benar sekali. Jadi yang memberikan nama itu manusia-manusia sakti. Ya. Yang disebut dengan dukun. Benar sekali. Saat ini dukun. Paling Ya. terkenal saat ini kan ya dukun. Oke. Mohon maaf. Ini tak geser sebentar ya mikrofonnya biar pembicaraannya lebih jelas. Apa yang digeser? Ini loh nanti bicaranya Anda biar jelas. Soalnya ini kan mohon maaf saya siarkan kepada dunia Orang manusia. saya bicara juga sudah lantang seperti ini. Sudah jelas seperti ini. Ya jika nanti suara saya tidak kedengaran sama manusia yang mendengarkan komunikasi ini, ya itu ya paling golongan-golongan iblis dari manusia-manusia yang menyerang ke sini. Oh. Saya lihat kan banyak ini yang menyerang ke sini. Oh, bukan jadi dari gitu. saya. Oh. Dari manusia-manusia yang tidak suka sama kalian-kalian ini. Oh ya, ya tidak apa-apa. Apalagi ada orang-orang ini yang lagi melakukan apa ini, datang ke sini semuanya. Oh. Gimana itu badannya manusia itu kok malah munculnya seperti ini? Oh ya, yang bukan koridormu jangan dijawab lebih jauh ya Mas. Ya. Sesuai prosedurnya saja, gitu. Oke, Mas Darto, sambil minum lagi boleh saya sambil tanya-tanya. Anda mengatakan tadi umurnya sudah 7.000 tahun. 7.000 tahun. Saya juga pernah berdialog dengan golongan gaib yang sudah berumur 7.000 tahun. Itu konon ceritanya 7.000 tahun itu bersamaan dengan zaman Atlantis. Apakah memang iya? Benar sekali. Tapi saya tidak mau membahas tentang hal Atlantis. Tidak mau saya. Iya, saya hanya mengkonfirmasi saja. Kan kamu hidupnya di umur segitu. Jika kamu benar ya berarti tahu kan gitu Pak. Oke. Lalu ini Mas Darto, kamu mengatakan tadi kamu diberikan nama oleh seorang manusia yang sangat sakti mandraguna. Itu awal mulanya gimana kok bisa diberikan nama oleh orang sakti daripada golongan manusia, bukan dari leluhur kamu yang memberikan nama? Bukan. Nah itu awal mula ceritanya gimana sih? Saya tidak memberikan nama pada saya. Ya awal mulanya seperti ini. Monggo. Semenjak saya dilahirkan,
saya tempat tinggalnya kan emang benar di situ. Saya membuat kerajaan saya mulai dari nol sampai sekarang menjadi besar. Besar sekali. Dipuja-puja sama manusia di sana. Dengan ketakutannya di sana. Tambah besar kerajaan saya di sana. Ya, semenjak saya tinggal di sana di kerajaan bersama pasukan-pasukan saya. Di sana kan juga ada manusia, walaupun zaman dahulu manusianya hanya sedikit. Dari manusia itu, ya, yang namanya dulu kan tidak ada itu namanya agama di sana. Yang hanya ada di sana hanyalah keilmuan saja yang dicari. Tidak ada agama seperti sekarang. Dari situlah awal mula kerajaan saya semakin besar. Karena dari orang itu saya bersama pasukan-pasukan saya masuk ke dalam jasadnya, membisik-bisiki di dalam tubuhnya, maupun memberikan segala keilmuan yang dia minta. Dari situlah awal mula saya kerajaan saya semakin besar. Gara-gara manusia yang di sana itu mengamalkan keilmuan yang saya berikan dan memberikan keilmuan itu kepada orang-orang di sekitar sana yang dia temui, diajak berguru kepada dia, diajak melakukan ritual-ritual seperti yang saya berikan kepada seseorang tadi. Dari situlah kan keilmuan kan menyebar sampai sekarang. Dan sampai sekarang dari orang itu sampai leluhur-leluhurnya selanjutnya. Di desa itu kan banyak yang mengamalkan keilmuan hitam lah yang saya sebutkan. Keilmuan yang berjalur dengan iblis semuanya. Salah satunya keilmuan itu kan diberikan dari kerajaan saya semuanya sampai sekarang. Jadi begitu ceritanya. Mohon maaf. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu kan tidak mengatakan bahwa kamu tidak ditundukkan, tapi kamu memberikan keilmuan, begitu ya? Ya. Apa kamu cuma-cuma memberikan keilmuan itu dengan orang itu hanya datang saja lalu kamu memberikan apa dengan cara apa? Ya, awal mula saya memberikan keilmuan itu hanya sebatas cuma-cuma saja. Tapi setelah itu kan, setelah dia mengetahui bahwa keilmuan yang diberikan itu diberikan kepada iblis, dari situlah awal mula dia melakukan ritual yang lainnya. Karena dari bisikan saya, jika kamu ingin mendapatkan keilmuan yang lebih banyak, lebih tinggi, tidak tertandingi sama manusia-manusia nyata, kamu harus melakukan ritual-ritual seperti ini yang saya berikan kepada orang itu. Dari situlah sampai sekarang keilmuan saya yang sudah berikan pada orang yang pertama tadi, ya sampai sekarang masih digunakan kepada orang-orang yang selama ini dikasih sama leluhur-leluhurnya selanjutnya. Sampai sekarang. Dari situlah kerajaan semakin besar kan seperti itu. Dan sejak saat itu Anda lalu diberi nama itu Mbah Darto itu. Ya. Dan mereka semua sadar bahwa yang membantu selama ini itu kamu, Mbah. Sangat sadar sekali. Karena dari mata iblis yang di dalam tubuhnya sudah kami buka semuanya. Segala keilmuan sudah saya berikan semuanya. Jelas orang itu tahu bahwa memberikan itu golongan iblis. Sudah bersekutu dengan iblis, sudah menyerahkan ya hidupnya lah kepada golongan kami semuanya. Kan seperti yang saya sebutkan tadi. Orang-orang tadi serta pasukan-pasukannya tadi, beserta murid-muridnya, kan sekarang jadi budak di kerajaan saya. Itu yang sudah berpindah alam itu ya. Dia baru tahu bahwa setelah meninggal dunia akan menjadi budak saya. Saya sendiri tidak memberikan informasi tersebut. Jadi begitu. Lalu ini yang ingin saya tanyakan pada inti ataupun pokok permasalahannya Mbah Darto. Saya panggil Mbah saja ya, sudah tua soalnya.
Ini Mbah Darto. Di kampung itu kan sangat masyhur di dunia manusia bahwa kampung itu dengan sebutan kampung iblis. Bahwa saya tak bercerita sedikit ya. Bahwa jika ada seseorang manusia di kampung itu kok keluar setelah jam 10 malam hingga sebelum subuh, pasti akan mendapat gangguan daripada golongan Mbah Darto. Mbah Darto bisa cerita sebenarnya hal ihwalnya seperti apa? Monggo kalau bisa diceritakan. Awal mula desa itu menganggap bahwa desa itu hanya disebut desa iblis. Bahwa orang di situ tidak boleh keluar di atas jam 10 malam sampai menjelang subuh. Itu semuanya. Saya perkirakan ya 20 tahun yang lalu. Oh. Dari orang-orang sekitar situ kan sudah menyebarkan yang namanya keilmuan hitam. Bisa digolongkan sebagian besar di desa itu sudah terjalin dengan ikatan iblis yang ada di kerajaan saya. Oh. Dari situlah awal mula ya anak buah saya lah membisik-bisiki manusia di sekitar situ. Oh. Membisik-bisiki dukun-dukun terkenal di situ. Supaya dari jam 10 malam ke atas sampai menjelang subuh tidak boleh keluar. Karena jika ada manusia yang keluar di jam tertentu, di jam 10 sampai menjelang subuh itu, sama saja hidupnya akan diserahkan kepada iblis di kerajaan desa tersebut. Dari omongan dukun itu yang bisa dikatakan terkenal, yang bisa dikatakan berwibawa lah, mempunyai nama di daerah situ. Dari omongan-omongan yang disebarkan kepada orang-orang di sekitar situ, otomatis orang-orang yang tidak tahu menahu kan akan percaya dengan omongan yang disegani dari orang itu. Dari situlah semua pasukan-pasukan saya yang di kerajaan saya kerahkan membentengi, menyeluruh kepada desa-desa itu. Supaya menandai bahwa jika ada orang-orang yang keluar melanggar batas di jam tertentu, ya itu sudah menjadi jaminan saya bahwa rusukmanya dan nantinya idofinya utamanya akan menjadi budak saya. Dan sampai sekarang di desa itu kan masih percaya bahwa di jam seperti itu tidak boleh keluar. Dan sampai sekarang tidak ada yang berani. Ada yang melanggar, ada yang keluar. Entah itu keluar mencari makan, entah itu keluar melakukan kegiatan yang lainnya. Dari bisikan-bisikan saya, dari orang yang pertama tadi, tidak didengarkan sama orang-orang itu. Ya sudah jaminan. Orang yang keluar itu menjadi tumbal, menjadi budak nantinya di kerajaan saya. Sebenarnya yang dikatakan kampung iblis, jika orang itu tidak percaya dengan perkataan orang tadi, kami juga tidak akan mengambil apapun dari orang-orang itu. Tapi karena orang di sekitar situ, bisa dibilang 90% dari warga sekitar situ sudah mempercayainya mitos itu. Ya, apa boleh buat. Pasukan-pasukan saya sudah menandai semua warga di daerah desa itu. Sama saja sudah mengikat kontrak dengan perjanjian saya. Sama saja sudah mengikat kontrak tanpa sengaja begitu. Benar sekali. Karena dia sudah mempercayai. Padahal mempercayai saja loh. Lalu ya mempercayainya itu kan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, itu kan semuanya sudah dikuasai dengan golongan-golongan saya, sudah dikuasai dengan pasukan-pasukan saya, dengan ketakutannya seperti itu. Dan jika orang itu benar-benar ketakutan, tidak berani keluar sama sekali, itu juga saya ambil nantinya. Lah kok begitu malah. Oke. Monggo lanjut minum dulu sambil
saya tak tanya-tanya lagi, Ya, Mbah siap, Darto. siap. Oke, terus ini Mbah Darto, menurut pengalaman seorang manusia yang sudah masyhur di dunia manusia ataupun ya sudah apa namanya lah, sudah tersiar lah di dunia manusia bahwa ada seorang manusia di situ yang mengalami bahwa kejadian di situ itu seperti yang Mbah Darto sebutkan, dan dia mengatakan bahwa di sana konon ceritanya ada sebuah pasukan gaib dari salah satu kerajaan yang ada di sana, yaitu pasukan gaib daripada kerajaan Pajajaran. Apakah memang ada benar? Kata malah tertawa. Manusia-manusia yang seperti itu, Mm-mm. yang mengatakan di situ ada kerajaan Pajajaran, Mm-mm. itu semuanya manusia yang bisa mengatakan seperti itu. Mm-mm. Sama halnya manusia yang saya sebutkan tadi. Wih. Semua mata iblis, Mm-mm. semua mata jin yang di dalam tubuh orang yang sudah mengatakan seperti itu, kan sudah kami buka semuanya. Oh. Sudah kami ganti dengan pasukan-pasukan iblis di dalam tubuhnya. Oh. Otomatis iblis Mm-mm. yang sudah masuk ke dalam jasad manusia tersebut Mm-mm. bebaslah mengatakan bahwa kerajaan itu ada kerajaan Pajajaran, Mm-mm. kerajaan apapun lah di sana. Mm. Bukan hanya kerajaan Pajajaran saja di sana, Mm. tapi kerajaan-kerajaan yang terdahulu itu banyak orang yang menciarkan bahwa di situ ada kerajaan kuno-kuno lah, kerajaan Pajajaran ataupun kerajaan yang lainnya itu banyak. Oh. Itu semuanya itu hanya tipuan iblis yang sudah masuk di dalam tubuhnya. Nah, untuk Yang sudah melihatkan mata iblisnya kepada ya otomatis orang yang sudah terbuka mata iblisnya otomatis kan bisa melihat entah itu kerajaan, entah itu goib-goib iblis, jin maupun yang lainnya. Ya bebas. Iblis yang masuk mau ngoceh apapun itu kan bebas. Dari jasadnya saja kan sudah dikuasai sama iblis yang menguasai jasadnya. Sudah 100% bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa di sana ada kerajaan Pajajaran. Sejatinya di sana hanyalah kerajaan-kerajaan iblis biasa, kerajaan saya termasuk. Benar itu, Mbah. Benar sekali. Loh, banyak manusia yang mengatakan bahwa kerajaan Pajajaran di malam hari pasukan-pasukannya itu pada keluar begitu kok. Ada suara bunyi pasukan daripada kereta kuda kencananya. Pok 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 pok. Ya, kalau cuman memperlihatkan kuda memakai kereta kencana, anak buah saya yang paling terkecil saja itu bisa mewujudkan. Oh, memang sangat lihai dan sakti ya. Jika di sana ada asli kerajaan goib Pajajaran, tentunya goib-goib yang menjaga kerajaan Pajajaran sendiri tidak akan memperlihatkan kerajaan itu kepada manusia siapapun. Oh, jadi begitu ternyata. Emang orang itu siapa? Bisa melihat bahwa di sana ada kerajaan Pajajaran. Itu semuanya hanya tipuan saya saja. Oh ya, ini lagi yang ingin saya tanyakan. Memangnya manusia itu siapa ya? Anda kan mengatakan begitu. Lalu ini Mbah, manusia-manusia yang mengatakan seperti itu bahwa di sana ada kerajaan Pajajaran yang sudah gaib, itu mereka mengatakan bahwa mereka semua itu ya salah satu keturunan daripada Sang Prabu Siliwangi yang asli. Benar sekali. Loh, kok bisa benar sekali? Ya itu semuanya kan golongan iblis yang menyerupai lah, yang membisik-bisiki bahwa saya ini kodam kamu. Saya ini dari kerajaan, kamu ini titisan dari kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, maupun kerajaan yang lainnya. Iblis itu bisa, apapun bisa. Iya, jadi saya sanggah sedikit ya. Selama ini mereka manusia-manusia itu yang mengatakan seperti itu, mereka semua tertipu dong. Jelas. Nah, untuk dia bangga. Dia menunjukkan keilmuannya bahwa saya
adalah titisan dari raja-raja keturunan ini. Saya bisa melihat kerajaan-kerajaan. Saya bisa melihat goib. Saya bisa menghasilkan pusaka-pusaka ini dari kerajaan ini. Semuanya itu hanya tipuan muslihat saja dari kerajaan saya, dari pasukan-pasukan saya semuanya. Dan iblis-iblis yang di dalam tubuhnya. Ternyata begitu. Oke. Goblok sekali kalau ada orang yang mengatakan di zaman sekarang bahwa saya keturunan dari raja ini, titisan dari raja ini. Goblok sekali orang seperti itu. Oke. Kita agak bergeser sedikit. Tadi sempat menyinggung bahwa mereka semua mempunyai keilmuan, iya. Mereka semua mempunyai pusaka, iya. Di dunia manusia mereka menunjukkan kepada golongan manusia. Itu mereka mempunyai keilmuan, mempunyai pusaka. Dan mereka mengatakan keilmuan itu dari leluhur mereka, yaitu raja-raja tadi. Dan pusaka-pusaka itu juga. Ya, bisa dijelaskan kalau seperti itu? Ya itu semuanya kan sudah saya bilang. Itu semuanya hanya iblis yang di dalam tubuhnya. Semakin dia percaya dengan bisikan iblis yang di dalam tubuhnya, ya semakin kuat iblis yang tertarik ke dalam tubuhnya untuk masuk, membisik-bisiki lebih kuat lagi bahwa dia seolah-olah adalah titisan dari kerajaan ini. Semakin dia percaya, semakin besar dia mengoceh ke sana ke sini. Dan jika mereka sudah berbicara lantang kepada golongan manusia yang lainnya, nanti dampaknya seperti apa bagi golongan Anda yang Anda dapatkan? Ya dampaknya bagi saya, Semar Sukma, star utamanya sudah saya ganti semuanya dengan golongan saya semuanya. Sudah 100% menguasai tubuhnya itu. Ya nantinya jika dia sudah meninggal, ya nantinya akan menjadi budak bagi para iblis, kekal nanti sampai ke neraka. Oke. Orang yang mendengarkan mau percaya mau tidak itu terserah kalian. Ya kalau itu ya semua terserah para penonton pemirsa. Nantinya kan mereka mempunyai mata hatinya sendiri-sendiri. Semoga saja ya titik cahaya dari Allah ya. Bagi saya pesan untuk manusia-manusia yang masih mengandalkan keilmuannya, yang masih mengandalkan yang disebut orang indigo, bisa melihat masa depan, bisa melihat ini itu kejadian yang akan datang. Ya tunggu saja waktunya. Tunggu saja waktunya. Jelas. Seperti apa itu Pak? Ada teka-teki tunggu saja waktunya ini loh. Tunggu saat apa itu? Sebentar lagi, tidak perlu saya sebutkan. Oh begitu. Sebentar lagi tidak perlu Anda sebutkan. Oke. Jika kalian tidak menyadari bahwa keilmuan yang kamu miliki itu pemberian dari iblis semuanya, dan kamu tidak bertaubat dengan secara benar, jaminan kamu akan kekal jadi budak iblis nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Sangat menyedihkan sekali kalau begitu ya. Dari tipuan Anda golongan iblis yang sangat, dari mulai yang kasar iya sampai yang sangat halus sekalipun. Oke. Lalu ini Mbah Darto, kita kembali ke kampung iblis tadi. Lalu Mbah, yang ini saya tanyakan, daripada manusia-manusia yang tinggal di sana, dulu ya, itu kan sudah mempercayai sejak lama, dan mitos yang seperti yang saya katakan tadi kan sudah dipercayai. Kan mereka masih ada yang hidup. Apakah mereka nantinya akan menjadi Mbah Darto juga, menjadi jatahnya? Ya jelas. Loh, saya memang membiarkan mereka-mereka yang percaya itu masih hidup sampai nanti tahun-tahun. Supaya apa? Supaya mitos di desa itu, desa iblis itu kan menyebar
sampai nanti disebar keluaskan sampai ke Nusantara ini. Jadi begitu. Dari kejadian seperti itu, jika jaringan-jaringan iblis saya sudah masuk ke jasadnya manusia, dan dari manusianya itu sendiri sudah menyebarkan berita itu ke seluruh Nusantara, entah itu melalui seperti kalian-kalian ini, entah itu bagi orang-orang yang langsung datang ke desa itu sendiri. Dari semuanya itu, bagi orang-orang yang menyebarkan mitos maupun berita desa iblis di situ, orang yang percaya maupun orang yang mendengarkan, otomatis sedikit banyaknya akan menjadi jatah saya, entah itu sari-sari pati tubuhnya maupun yang lebih fatal yaitu roh dan sukmanya. Supaya kerajaan saya semakin besar, bisa menandingi dari kerajaan-kerajaan jin-jin muslim yang di sana. Oh iya, jin-jin muslim kerajaannya sudah ada di sana, Mbah. Banyak. Gitu. Oh, dari pasukan-pasukan beliau yang sudah membuat kerajaan-kerajaan untuk berjuang, mengajak bagi golongan jin, siluman maupun iblis, diajak berjuang di jalur beliau Sang Hyang Cahaya Nirwana sudah banyak di sana. Kamu tahu ya ternyata? Tahu. Tapi kalau untuk pasukan-pasukan saya, untuk yang di kerajaan saya, semuanya kan sudah terikat, sudah terikat perjanjian dengan sana, Mbah saya. Tidak boleh itu apa yang namanya ikut dengan pasukan beliau Sang Hyang Cahaya Nirwana. Tugas kalian hanya menyesatkan manusia di sana. Nah, untuk billahi min dzalik, ternyata seperti itu ya. Oke. Saya ini ada satu pertanyaan agak menarik sedikit, Mbak, keluar daripada pokok permasalahan. Saya pernah mendengar dari golongan manusia mengatakan bahwa jika seorang manusia mempunyai sebuah pusaka itu yang disebut golongan manusia itu mustika Kijang Kencana. Itu salah satu tanda bahwa dia adalah salah satu keturunan daripada Sang Prabu Siliwangi. Lah kok malah tertawa? Saya ketawa itu ada-ada saja. Iblis yang masuk dalam tubuh manusianya itu. Kalau ada orang yang berbicara seperti itu, bahwa saya mempunyai jimat, saya mempunyai pusaka dari kerajaan ini, peninggalan ini, dan nantinya akan berguna di Nusantara ini. Dilihat dulu orang itu siapa, seperti yang saya katakan tadi. Ibadah saja tidak pernah, maksiat jalan terus. Seenaknya saja dia menyambung-nyambungkan bahwa dia seolah-olah bahwa titisan raja-raja. Jawaban Anda cerdik sekali ternyata. Tanpa saya sangka ternyata. Ya jimat-jimat itu ya hanyalah jimat yang berisi kodam-kodam iblis, jin siluman saja. Yang suatu saat, suatu ketika bebas kodam yang di dalam tubuhnya akan membisiki apapun kepada manusia yang memilikinya. Oh, jadi begitu. Oke. Oh ya, saya juga pernah mendengar dari golongan manusia, Mbah, bahwa mustika Kijang Kencana kan dulu kan dimiliki daripada Sang Prabu sendiri. Dan jika seorang manusia yang mempunyai mustika itu, kan saya sudah menanyakan tadi, mereka mengatakan saya keturunan ini. Dan yang ini saya tanyakan itu begini, Mbah. Yang ingin saya tanyakan lagi, itu kan mustika berwujud nyata. Ya. Apakah golongan Anda, golongan Mbah Darto sendiri, bisa membuat seperti mustika Kijang Kencana seolah-olah yang asli? Pertanyaan yang konyol. Lah kok bisa? Saya kan iblis, apapun itu bisa buat. Manusia saja bisa buat pusaka apapun itu, tiruan apapun. Apalagi golongan saya. Ya kecil itu membuat pasukan saya untuk membuat mustika ataupun jimat-jimat yang lainnya. Kecil bagi saya. Wih. Ternyata seperti itu. Semua pusaka, semua yang digunakan dari raja-raja terdahulu, itu memang benar adanya. Tapi sekarang sudah berpindah tangan semuanya.
Semuanya. Ya, Hmm. tidak boleh saya sebutkan. Ya, salah satunya tadi Mustika Kijang Kencana yang asli itu ada. Ya, ada itu. Benar. Ya. Tapi jika ada orang sekitar sini maupun orang-orang sekitar sana, siapapun itu yang mengaku-ngaku bahwa saya mempunyai pusaka peninggalan ini, ya bisa dikatakan 100% itu tiruan saja, palsu semuanya. Yang di dalamnya ya jin, siluman maupun iblis. Yang membantu mereka ya. Benar sekali. Oke. Oh iya, terima kasih banyak Mbah Darto atas waktunya ya sudah mau hadir ke sini. Ya. Oh iya, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan sebelum kita berpisah. Untuk masa tugas Mbah Darto sendiri di Kampung Iblis itu sendiri apakah masih lama di kerajaan itu? Ya, tidak terlalu lama. Nantinya kan jika apa itu, ini akan semuanya hancur. Sebuah gunung itu, sebuah gunung akan, ya itulah pokoknya gunung kok sudah, pasti Anda sudah selesai masa tugasnya begitu. Ya. Oke. Sebentar, saya akan menutup daerah itu supaya orang-orang sekitar situ tidak melihat pembicaraan saya. Oh, memangnya ada yang melihat ini jam sekarang, posisi sekarang? Ada sebagian. Manusia-manusia yang melihat yang seluruh kota maupun berposisi tidak bisa digunakan lagi, kan tidak bisa menyerang mengganggu ke sini semua. Oke, terima kasih banyak Mbah Darto. Ya. Ternyata semuanya itu ya tak lepas dari golongan Mbah Darto yang bekerja ya selama ini dari golongan manusia. Dan begitu begitu kuatnya pengaruh gaib kepada golongan manusia, begitu. Ya, siapa suruh manusia percaya dengan mitos? Siapa suruh percaya dengan mitos? Mitos apapun itu yang sudah menyebar ke seluruh Nusantara ini. Jika dipercaya dengan masyarakat sekitar, iblis-iblis yang di dalam tubuh manusianya itu sendiri maupun di dalam daerah-daerah itu ya akan semakin besar. Oh, ternyata begitu. Oke. Oh ya, satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Mbah Darto, ini kan bulan puasa sebelum berakhirnya Ramadan. Mbah Darto tinggalnya di sebuah kerajaan itu. Apa tidak terikat saat di bulan Ramadan seperti ini? Ya jelas terikat semuanya saya. Tapi kau bisa hadir ke sini, bisa diceritakan? Ya kalau tidak dari pasukan cahaya dan dengan izin beliau Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya tidak bisa datang ke sini. Oh, ternyata begitu. Nah, itu semuanya kan sudah kehendak Allah. Semuanya berjaya itu kan golongan cahaya semuanya. Ya, benar itu ya yang Anda katakan. Iya. Anda memang terikat dan Anda memang sudah dikehendaki oleh Allah, diizinkan melalui tadi yang Anda sebutkan bisa hadir ke sini dan ikatannya lepas sebentar begitu. Ya. Berarti. Oke, makasih banyak. Makanya saya datang ke sini, keilmuan saya hilang semuanya. Ya nanti kembali lagi. Tapi ingat ya, nanti kalau sudah kembali tidak bisa menyerang lagi ke sini. Ya, tidak paham saya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir. Monggo kalau mau melanjutkan tugasnya lagi, kalau mau diikat lagi, nanti maunya kembali lagi. Ya. Tapi sebelum keluar dari jasad mediator teman saya ini, tolong yang diambil jika ada kembalikan, tidak bisa mengambil apapun. Teman-teman pasukannya, kotorannya dikeluarkan semuanya, dikembalikan, dibawa pulang. Di jasad saya, teman kameramen dan teman-teman lainnya semuanya itu. Di tempat ini juga saya semua energi negatif yang masuk ke dalam jasad manusia yang di sini semuanya sudah. Terima kasih Mbah Darto. Ya. Monggo silahkan kalau mau melanjutkan. Selamat malam. Mas. Nggih.
Alhamdulillah pemirsa, seperti tadi dialog kami, dan semoga saja itu membawa manfaat kepada kami dan juga para pemirsa, sehingga apapun mitos yang ada di sekitar kita jangan mudah kita percaya, karena dari kepercayaan itu awal muasal daripada sebuah perjanjian kalau hasil dialognya seperti itu. Dan semoga saja membawa manfaat juga pada para pemirsa nantinya, dan lebih berhati-hati lagi dalam hal apapun. Selamat sebentar lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami dari tim Padepokan Gaul mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, dan apabila ada kekurangan percakapan maupun yang lainnya, dan apabila ada kebaikan, kebenaran yang mutlak, yang hak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.